Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Waalaikumsalam. ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk pokok bahasan pemrograman terstruktur menggunakan Python ya. Dan di bab terakhir ini, di chapter 11, nanti kita akan membahas tentang salah satu library yang ada di Python yang yang juga sering banyak digunakan ya, terutama nanti dipakai untuk keperluan salah satu contohnya ya penerapannya adalah di bidang data science ya, yaitu library datetime ya. Datetime yang dimana dengan library ini nanti kita bisa bekerja atau mengolah data-data atau value atau nilai ya yang tipe datanya adalah datetime. Jadi di Python itu ada tipe data selain kita kemarin sudah membahas tipe data number ya, ada integer, ada floating point ya, kemudian ada boolean, ada string ya. Nah, ini ada tipe data yang juga ada di dalam Python yaitu tipe data datetime. Nah, seperti itu. Jadi tipe data yang khusus untuk data-data yang bentuknya adalah date ya, date atau time, waktu atau tanggal. Nah, itu ada tipe data khusus untuk itu, gitu. Nah, nanti dengan library ini, library datetime itu kita nanti bisa mengolah dari ini. Jadi kita bisa misalkan ya, kita hari ini misalkan hari ini adalah tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. 6 Desember 2021. Nah, nanti kita bisa mengetahui misalkan 3 bulan lagi dari tanggal sekarang itu tanggal berapa, seperti itu. Atau mungkin sekarang jamnya jam berapa ini? Hari ini tanggal 6 Desember ya, kalau di tempat saya jam 8.53. Nanti kira-kira 30 jam lagi itu tanggal berapa misalkan ya, jam berapa, menit ke berapa, seperti itu. Ya. Atau mungkin kita bisa menghitung atau mencari selisih dari 2 waktu gitu. Misalkan waktu yang pertama misalkan ini ya, tanggal hari ini misalkan 6 Desember 2021 jam 8.54. Nah, kemudian waktu yang kedua adalah misalkan tanggal 1 misalkan 1 Desember 2021 jam misalkan jam 15 ya, 15 lebih 21 menit misalkan. Nah, itu selisih dari 2 waktu itu berapa jam gitu ya, berapa jam, berapa atau mungkin berapa hari ya, berapa hari, berapa detik misalkan seperti itu ya. Biasanya penerapannya apa? Penerapannya misalkan ini terkait misalkan tentang rental ya, rental entah rental mobil atau rental VCD gitu ya, atau rental game gitu ya, konsol misalkan. Itu kan biasanya ada penerapan ini kan, batas waktu peminjaman gitu ya. Jadi misalkan apa ada ketentuan maksimum peminjaman adalah 3 hari. Nah, misalkan pinjamnya hari ini, jam sekarang, nanti sistem itu otomatis dia akan menentukan batas waktu pengembalinya tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Kalau misalkan lebih dari itu, maka nanti kena denda kan gitu. Nah, dendanya misalkan hitungnya per hari gitu ya, atau misalkan per jam. Nanti dengan Anda mengetahui selisih dari 2 waktu itu, Anda bisa menentukan nilai dari denda itu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mudah menggunakan tipe data datetime itu menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam library datetime yang nanti kita akan bahas. Ya, baik. Jadi nanti library yang kita akan gunakan di dalam Python adalah library datetime. Ya, jadi ini sudah ada di dalam Python, kita tinggal gunakan saja. Ya, dan ini juga sudah otomatis tersedia library-nya itu di Python compiler-nya. Jadi kita tinggal import saja. Jadi kita tidak perlu install ya. Karena memang ada beberapa library yang default-nya belum ada di dalam core-nya Python ya. Nah, itu kita harus install dulu. Nah, ini untuk yang datetime ini sudah ada tersedia di situ, kita tinggal import saja dan kita pakai gitu. Baik. Nah, untuk library datetime ini nanti memang khusus digunakan untuk mengolah data ya, untuk memproses data yang tipenya adalah datetime itu, gitu.
Dan di dalam library ini nanti ada beberapa function-function yang nanti kita siap gunakan, kita tinggal pakai saja, ya. Caranya bagaimana? Kita cukup mengimpor ini, mengimpor library-nya dengan perintah bisa seperti ini atau bisa seperti ini, gitu. Tapi kalau saya biasanya lebih enak pakai yang ini ya. Jadi lebih, di awal mungkin agak sedikit panjang, tapi nanti proses pemanggilan fungsinya bisa lebih sederhana dibandingkan kalau yang ini, gitu. Jadi bisa menggunakan import datetime atau from datetime import bintang. Ini maksudnya adalah mengimport semua function yang ada di dalam library datetime ini, gitu ya. Gitu. Jadi bisa dua cara ini. Baik, kemudian kita akan lihat beberapa function-function yang mungkin fungsinya kita nggak akan bahas semua, jadi kita hanya bahas beberapa function yang sekiranya itu penting ya, yang banyak dipakai. Baik, yang pertama adalah function now. Ya, function now ini adalah function yang ada di dalam library datetime, ya. Gunanya untuk apa function ini? Gunanya untuk mendapatkan ya, untuk mengambil tanggal dan waktu pada saat running, ya, pada saat program itu dijalankan, pada saat running time itu, gitu. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita import dulu ya. Setiap kali kita mau pakai function yang ada di dalam library datetime, kita harus import dulu library-nya ya. Import datetime, kemudian kita bisa langsung gunakan. Ya. Ini cara yang pertama dengan menggunakan import datetime itu, atau cara yang kedua pakai yang from datetime import. Jadi Anda bisa lihat lebih sederhana yang ini tadi, yang kalau kita gunakan yang ini ya, yang kedua ini. Ini kalau yang pakai cara pertama, import datetime, kemudian kalau kita ingin gunakan functional, di sini kita berikan perintah ini, datetime, kemudian .datetime.now. Ya, di sini kita akan membaca atau mendapatkan tanggal dan waktu pada saat sekarang, pada saat running, ya. Oke, saya simpan ke dalam variabel sekarang, ya. Kemudian saya print saat ini adalah jam ini, gitu ya. Ini asumsinya adalah ketika saya running itu pada tanggal ini ya, 17 Desember 2018 jam 6 pagi lebih 52 menit 17 detik koma sekian gitu ya. Ini milidetik ya, milidetik seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita pakai yang from datetime import ya. Nah, di sini kita cukup panggil dengan datetime.now saja. Hasilnya sama ya, cuma ini ada selisih sedikit. Ini kan selisih ketika run yang pertama dan ini run kedua gitu ya. Jadi ada selisih sekitar 1 menit dari jarak yang running pertama tadi gitu. Oke ya, ini bisa lebih sederhana dibandingkan yang ini gitu. Saya lebih prefer yang ini karena lebih sederhana. Oke, itu function now ya, function now. Dan begitu ini Anda gunakan function now ini ya, itu tipe data dari variabel sekarang ini skrg ini dia adalah tipe datanya tipe datanya adalah date ya dia ya. Datetime gitu ya tipe datanya. Jadi dia bukan string, bukan number ya, bukan boolean, tapi di tipe datanya adalah datetime ya, datetime. Coba kita lihat ya bentuknya tipe data datetime itu seperti apa. Oke ya. Kita coba pakai yang bentar. Ya, kita coba pakai yang kedua ya. From datetime import. Kita akan mengimpor semua function yang ada di dalam library datetime itu. Kemudian saat ini adalah datetime.now seperti ini ya. Oke, terus kita coba cetak saat ini. Nah, ini bentuk tipe data datetime kalau kita print seperti ini bentuknya. Gitu ya. Di sini ada Ada tahunnya, kemudian ini ada bulannya, ini ada tanggalnya, ini jamnya ya. Jam komputer berarti jam 8 lebih 59 menit
terus kemudian ini adalah detiknya, ini adalah milidetiknya, seperti itu. Milidetik atau mikrosecond ya. Seperti itu. Jadi ini bentuknya seperti ini, tipe data date time itu. Oke ya. Nah, ini kalau kita print seperti ini bentuknya. Ya. Print saat ini. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau misalkan saya ingin menampilkannya itu tidak mau seperti ini? Bentuknya kan ini formatnya ya, format date time itu kan tahun dulu, kemudian strip bulan, strip tanggal, terus jam, menit, gitu kan ya. Nah, kita ingin misalkan yang kita ambil hanya ini saja, tanggalnya saja gitu ya, tanggalnya saja, tapi tanggalnya formatnya tidak seperti ini. Ini kan format tahun, bulan, tanggal ya. Kita ingin formatnya kita ubah jadi tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Maka di sini kita bisa ya. Jadi kita bisa ambil ini, kita bisa ambil komponen-komponen yang ada di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam date time itu. Ya, jadi kita bisa ambil ini tanggalnya saja, kemudian bulannya saja, jamnya saja, tanggalnya saja ya, jam, menit, itu kita bisa ambil perbagiannya. Dengan cukup menyebutkan ini. Jadi misalkan ini kita ambil tanggalnya, berarti kita ambil .d gitu ya. .d nanti dia kalau dicetak akan menghasilkan 17-nya di sini. 17, kemudian kita gabung dengan slash ya, slash, kemudian kita ambil bulannya pakai .month seperti ini, ya kita ambil bulannya yaitu 12 di sini, kemudian kita gabung lagi dengan slash lagi ya, kemudian kita ambil year-nya, year-nya kita ambil, maka akan mencetak yang ini. Ya, jadi ini kita bisa susun dalam bentuk string seperti ini dengan format apapun. Misalkan ini Anda ganti dengan strip juga boleh, strip, kemudian ini juga strip juga boleh. Ya. Yang intinya di sini adalah kita bisa ngambil setiap komponennya itu, gitu. Kalau kita ambil hour-nya juga bisa hour, minute, ya, second, ya, cukup kita panggil saja. Ini namanya properti ya, properti atau atribut gitu. Dari dari variabel sekarang yang merupakan bertipe data date time itu, gitu. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa ambil setiap komponen atau tiap unsur dari format date time itu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang lebih lengkap. Ini tadi kan baru yang diambil hanya tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kita bisa ambil semuanya di sini. Ini year-nya ya, ada month-nya, ada day-nya, ada hour, ada minute gitu ya, ada second-nya, ada detiknya. Gitu. Kata Milan seperti ini. Oke ya, itu penggunaan function now. Jadi dia mengambil waktu sekarang, waktu komputer sekarang, ya. Nah, kemudian function berikutnya adalah time delta. Nah, time delta ini digunakan untuk menentukan ini waktu ya, menentukan waktu tertentu ya dengan selisih dengan sebuah waktu yang lainnya. Seperti itu. Jadi misalkan gini, hari ini adalah tanggal ini misalkan ya tanggal 17 Desember 2018. Kita ingin mengetahui 15 hari lagi dari tanggal itu tuh tanggal berapa seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan function time delta ya. Atau juga hari sebelumnya ya, n hari sebelumnya. Jadi misalkan ini tanggal hari ini misalkan ya, ini 17 Desember 2018, kita ingin mengetahui 20 hari sebelumnya dari tanggal itu. Nah, itu kita bisa menggunakan time delta. Ya. Contohnya seperti ini misalkan ini tanggal sekarang ya, tanggal sekarang kita pakai date time now, kita ambil date-nya saja ya, tanggalnya saja. Misalkan tanggalnya ini. Nah, kita ingin mengetahui 15 hari ke depan. Maka nanti kita tinggal berikan perintah seperti ini. Misalkan tanggal sekarang itu adalah X, maka nanti untuk Y-nya yang merupakan 15 hari ke depan itu kita tinggal tambahkan saja. X ditambah time delta ya. D sama dengan 15. Ini maksudnya adalah 15 hari
ya setelah X. Jadi kita gunakan operator plus gitu ya. Plus time delta D sama dengan 15 gitu. Nah, nanti kalau kita print Y-nya adalah 1 Januari 2019 gitu ya. Nah, kalau N hari sebelumnya bagaimana? Ya kita tinggal days-nya berarti main aja. Main ini atau operatornya di sini kita ganti main juga boleh. Jadi Y sama dengan X main time delta D sama dengan 20 ya. Tapi kalau ini kita gunakan plus, di sini days-nya time deltanya adalah main 20, sama saja hasilnya nanti. Gitu. Nah, gitu ya, itu penggunaan time delta. Nah, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita ingin, ini kan selisihnya menggunakan hari ya, satuannya ya. Jadi 15 hari ke depan atau 20 hari sebelumnya. Jadi kan dia satuannya adalah hari. Nah, bagaimana kalau kita ingin tidak hari tapi jam? Jadi misalkan saat ini adalah jam sekian, nah kita ingin mengetahui N jam lagi ke depan itu jam berapa atau N hari sebelumnya apa N jam sebelumnya jam berapa, itu kita juga bisa nanti. Jadi tidak tidak hanya menggunakan parameter D saja, tapi kita juga bisa menggunakan parameter hours gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Ini secara umum, jadi kita bisa menggunakan parameter beberapa ini ya. Tadi kan kita hanya menggunakan D saja ya. Ini kan D saja nih. Nah, kita juga bisa menggunakan seconds ya. Jadi kita ingin mengetahui 10 detik sebelumnya atau 10 atau n detik setelahnya. Nah, di sini kita gunakan parameter seconds seperti ini contohnya ya. Ini untuk menentukan waktu 10 detik sebelumnya. Ya, jadi di sini kita gunakan min 10 atau y min time delta second sama dengan 10 seperti itu ya. Atau microseconds ya, microseconds berarti ini pakai parameternya microsecond sama dengan 20 berarti kita akan mencari atau ingin mengetahui 20 mikrodetik setelahnya, setelah waktu y-nya itu gitu. Atau milliseconds ya, milliseconds seperti ini atau menit ya. Jadi ini ingin menentukan 40 menit setelahnya atau hours ya 50 jam sebelumnya gitu atau weeks ya 60 minggu setelahnya seperti itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan beberapa parameter ini gitu ya. Oke. Itu time delta ya. Nah, nanti selain kalau ini kan penggunaan time delta untuk menentukan waktu sebelum atau sesudahnya ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan time delta itu untuk mencari selisih. Jadi ada 2 waktu, itu selisihnya berapa hari dari 2 waktu itu. Nanti penerapannya di berikutnya nanti ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yaitu function string ya, str ptime. Ini P-nya adalah singkatan dari parsing ya dia ya. Jadi parsing itu dia mengambil mengambil bagian dari waktu dalam sebuah string gitu. Jadi dia merupakan fungsi untuk memparsing atau mengambil datetime dari sebuah string ya. Dan nanti hasilnya adalah dari proses parsing itu kita dapatkan tanggal ya, format datetime yang bertipe data datetime itu gitu. Oke, contohnya ini format sintaknya ya. Jadi ada ini adalah string-nya yang mau kita ambil atau boleh katakan kita konversi gitu ya, kita konversi ke dalam datetime. Ini adalah string-nya ya, string-nya. Kemudian ini adalah format specifier ya. Format specifier di sini adalah semacam semacam kalau boleh saya katakan semacam kode gitu ya. Kode yang nanti untuk menentukan bagian-bagian dari datetime itu ya. Kita lihat contohnya misalkan seperti ini. Kita punya string seperti ini, 20/01/2018. Nah, kita ingin konversi ya string ini menjadi format datetime ya. Maka kita bisa menggunakan function strptime ini ya. Nah, terlebih dahulu kita harus tentukan format specifier-nya gitu. Jadi dari string ini nanti kita tentukan yang bagian tanggal itu yang mana, bulan yang mana, tahun yang mana. Itu menggunakan format specifier itu.
ya. Nah, untuk yang kalau dia tanggal, itu di sini kita gunakan persen %D ya. Jadi ini dia tanggalnya nih, tanggal 20, maka nanti kita, apa namanya, tentukan format specifier untuk tanggal ini adalah persen %D. Kemudian ada slash, ini ada slash ya. Nah, ini adalah bulan gitu ya. Maka di sini kita tentukan format specifier-nya kalau bulan itu adalah persen %M gitu, M kecil ya, M kecil. Nanti M besar ada lagi maksudnya gitu ya. Ini M kecil untuk yang bulannya. Kemudian slash lagi. Nah, ini adalah tahunnya. Nah, tahun itu formatnya adalah persen %Y, Y besar gitu ya. Y besar. Nah, setelah kita tentukan format specifier dari string ini, nah kalau kita cetak, kita print X-nya, nah jadi seperti ini. Oke ya, jadi ini tahunnya 2018, ini adalah bulannya, ini adalah tanggalnya. Yang lainnya adalah 0, karena di sini nggak ada jam, menit, detiknya nggak ada ya. Seperti itu. Oke, nah ini dari string ini kita bisa konversi ke format datetime. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang ada jam, menitnya, ada detiknya, contohnya seperti ini. Ya. Ini ada tanggal, strip, bulan, strip, tahun, spasi, ini ada jam ya, jam, kemudian titik 2, ini ada menit, ini titik 2 detiknya. Maka kita tentukan format specifier-nya ya. Ini adalah tanggal, berarti di sini persen %D, kemudian strip ya, strip, kemudian di sini ada apa namanya? Bulan ya, bulannya ya. Bulan itu adalah persen %M kecil. Kemudian strip lagi. Ini tahunnya, persen %Y besar ya. Kemudian ada spasi, ini spasi. Terus kemudian di sini ada apa nih? Jam ya. Jam 14. Nah, untuk jam ini formatnya adalah persen %H ya, persen %H besar seperti ini. Kemudian ada titik 2, kemudian ini ada menitnya. Untuk menit ini menggunakan format specifier persen %M besar. Sekaligus ini membedakan dengan M kecil tadi. Kalau M kecil itu dia menunjukkan bulannya, tapi kalau persen %M besar itu menunjukkan menitnya. Kemudian ini adalah detiknya menggunakan S besar. Nah, ini kalau kita cetak X-nya, kita dapatkan format datetime seperti ini. Tahun, kemudian bulan, ya. Ini tanggal, ini jamnya, ini menitnya, ini detiknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Contoh lagi misalkan ya. Kita punya seperti ini misalkan. X. Ya. Kemudian kita punya string ya. Hari ini adalah tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 12 2021. Nah, kita punya string seperti itu. Nah, kita ingin mengambil tanggalnya ini. Nah, tanggalnya ini ya. Maka ini caranya kita gunakan ini strp time itu. Ya. Misalkan tanggal gitu ya. Time strp time. Oke. Berarti ini X-nya. Ya. Kemudian, nah kita tentukan format specifier-nya. Berarti ini kan, ini kita tulis sama ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini. Ini adalah tanggalnya. Tanggal tadi adalah persen. Gitu ya. Kemudian strip. Kemudian persen M. Ya. Kemudian strip persen Y. Seperti itu. Oke. Kalau kita cetak tanggalnya. Nah, ini kita bisa ambil tanggalnya dari sebuah string ini. Yang kita ambil tanggalnya ya. Seperti itu. Gitu. Itu cara penggunaan jadi bagaimana kita memparsing ya atau mengambil format datetime di dalam sebuah string menggunakan function strp time itu. Gitu. Nah, kemudian oh ya, dari mana kita mengetahui ini? Kok tanggal itu persen %D kecil, untuk bulan itu persen %M kecil, untuk tahun itu persen %Y besar gitu ya. Nah,
Ini tahunnya, kita coba cari referensi ya. Jadi untuk apa, kode itu tidak hanya itu, ada banyak ya. Anda bisa googling aja, format datetime Python gitu misalkan ya. Nah ini kita coba lihat di sini ya. Ada banyak, ya saya juga nggak hafal sih, ada banyak ini tabelnya ini ya. Jadi kalau persen A itu kalau misalkan di dalam string itu ada ini, ada dalam bahasa Inggris ya, ada Sunday disingkat dengan sun, mon, ya, tuwe gitu ya, wet. Nah itu kita bisa ambil, kita bisa dapatkan dalam bentuk apa namanya, kita ambil itu sebagai ini, sebagai nama harinya gitu ya. Kemudian persen A besar ini kalau nama hari dalam apa, dalam lengkapnya. Kalau ini kan dia disingkat dalam 3 huruf saja ya. Ini kalau apa, harinya lengkap ya, Sunday, Monday, Tuesday dan sebagainya itu. Kemudian nanti ada misalkan lagi apa itu, ini dalam bentuk Jan, Feb gitu ya, Mar gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Kita punya string lagi ya. Misalkan hari ini adalah tanggal 6 Desember gitu ya, 2021 gitu ya, misalkan ya. Jadi stringnya seperti ini. Nah, kita ambil bagian dari datetime-nya, jadi hari ini. Nah, untuk 06-nya nih berarti dia persen D ya, persen D. Oke, kemudian spasi. Nah, di sini ada Desember. Desember ini kan nama bulan nih. Nah, karena dia disingkat dalam bentuk 3 huruf seperti ini. Nah, kita cari formatnya apa nih? Oh, berarti persen B gitu ya, persen B. Maka di sini kita gunakan persen B seperti ini. Kemudian spasi tahun. Ya, tahunnya adalah Y besar. Y besar itu yang, nah ini, year with century as a decimal number. Ini kan tahun ya, tahun dalam bentuk format desimal. Ini kan persen Y besar gitu. Ini ya persen Y besar. Oke, kita jalankan. Terus kita cetak. Nah, kita dapatkan seperti ini. Tahunnya 2021, bulannya Desember. Nah, di sini otomatis akan dikonversi menjadi bulan ke-12 gitu ya. Tanggalnya 6, jamnya nggak ada gitu ya, 00 seperti itu. Nah, itu caranya gitu. Pak, saya nggak hafal ini format spesifikernya ya, enggak apa-apa. Ini apa namanya? Anda bisa nanti googling aja, ini banyak di internet ini ya. Ini saya juga nggak hafal perintahnya. Format apa? Format code-nya untuk apa? Untuk menentukan waktu di sini. Gitu. Oke, itu cara memparsing datetime dari sebuah string ya. Oke, berikutnya adalah, nah, setelah kita misalkan nih kita sudah memparsing ya, kita memparsing dari tanggal-tanggal yang ada dalam string itu. Nah, setelah kita parsing, kita bisa apakan itu data-data itu nilai-nilai dalam bentuk format datetime itu. Nah, itu kita bisa misalkan kita ingin mencari selisih dari 2 waktu misalkan ya. Nah, di sini kita gunakan ada contohnya misalkan ya. Misalkan di sini ada 2 waktu, yang pertama adalah tanggal 20 bulan 1 tahun 2018, jamnya jam 14 lebih 7 menit 55 detik gitu ya. Kemudian waktu yang kedua, ya saya katakan B gitu, yang tadi A, yang ini B gitu ya. Itu tanggalnya tanggal 23 Februari 2018 jam 9 lebih 15 menit 30 detik. Nah, kita ingin mencari selisih dari 2 waktu itu. Ya, selisih dari A dan B itu. Nah, kita ingin mengetahui berapa jam, berapa hari sih dari dua waktu itu ya, dan berapa detik gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, jadi yang langkah pertama adalah kita parsing dulu ke dalam format datetime ya, dalam apa, dalam tipe data datetime, keduanya itu kita parsing. Nah, kemudian kita bisa langsung kurangi. Nah, itu
Kelebihannya kalau kita sudah mendapatkan mendapatkan nilai dalam bentuk tipe data datetime itu kita bisa langsung kurangi seperti ini, ya. B dikurangi A, gitu ya. Nah, nanti akan ketemu ini, C misalkan ya. C itu adalah time delta-nya adalah D sama dengan 33, second sama dengan sekian. Ini maksudnya apa nih kira-kira menurut Anda? Selisih waktu, Pak. Selisih waktu dari keduanya adalah selisihnya berapa hari? 33 hari. Ya, 33 hari. 33 hari. Terus 68.855 detik gitu ya. Jadi dua waktu ini itu selisihnya adalah 33 hari 68.855 detik gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengambil tanggalnya dari C-nya itu ya kita tinggal panggil saja atributnya atau propertinya c.days, maka akan mendapatkan yang tiga-tiganya. Ya. Terus kemudian kalau kita ingin dapatkan detiknya c.seconds 68.000 sekian, seperti itu ya. Nah, ini kelebihannya kalau kita sudah mendapatkan value dalam bentuk tipe data datetime gitu. Oke, ya. Itu beberapa function yang kita bisa gunakan. Nah, nanti dari beberapa function yang sudah saya dapatkan ini, nanti Anda bisa terapkan untuk mengerjakan yang ini. Ya. Mengerjakan yang ada di apa namanya ini? Di praktikumnya ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini nomor 1. Anda diminta untuk membuat function namanya diffDate ya. diffDate X. X ini adalah parameternya atau argumennya. Nanti X itu function ini nanti digunakan untuk menghitung selisih hari ini ya, tanggal hari ini dengan X-nya. Jadi kalau misalkan X-nya itu kita masukkan ini ya, 2018 bulan 12. Misalkan di sini fungsinya adalah diffDate ya, tanggal ini 2018-1230, maka nanti dia akan menghasilkan selisih antara tanggal ini dengan tanggal sekarang gitu ya, dalam berapa hari nanti gitu. Nah, itu ya. Berarti kalau seperti ini Anda tinggal caranya gimana nanti logikanya? Ini dalam bentuk string ya dia ya, dalam bentuk string. Idenya gimana? Kita apa dulu? Lakukan parsing dulu ya, menggunakan string strptime itu tadi ya. Kita parsing dulu sehingga nanti hasilnya adalah kita konversi ke datetime dulu, baru nanti kita gunakan apa? Kurangi dengan tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal yang hasil konversi tadi gitu ya. Terus kita ambil days-nya, maka akan ketemu selisih dalam hari dari tanggal hari ini dengan tanggal yang ini gitu ya. Itu idenya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini. Anda diminta untuk membuat program Python untuk menyimpan data peminjaman buku perpustakaan. Gitu. Nah, nanti data yang disimpan adalah ini kode anggota, kode member, nama member, judul buku, kemudian tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam ini otomatis ngambil tanggal sekarang, gitu ya. Jadi kita tidak entry manual, tapi otomatis ngambil jamnya komputer pada saat entry itu. Nah, kemudian setelah nanti di entry, ya, nanti akan data itu nanti akan tersimpan dalam file text seperti ini. Jadi misalkan ini ya, ini kode membernya adalah M01, nama membernya adalah Agus, judul bukunya adalah pemrograman Python, maka nanti data yang akan tersimpan di dalam file text-nya itu seperti ini. Dengan asumsi ya entry-nya itu pada tanggal 10 Desember 2018. Nah, ini tanggalnya ini dia akan mengambil tanggal sekarang, tanggal ketika entry itu. Nah, nanti yang ini otomatis juga akan terisi yaitu 7 hari. 7 hari. Jadi di sini otomatis akan menggenerate ya, menentukan
maksimum tanggal pengembaliannya, ya. Di sini ada ketentuan misalkan tanggal pengembaliannya maksimum adalah 7 hari dari tanggal peminjaman. Maka di sini akan muncul di dalam file teks itu akan muncul ini otomatis ya. Jadi tanggal 17. Jadi kan 7 hari setelah tanggal 10 kan tadi tanggal 17 seperti itu. Itu. Ya, jadi tidak di entry manual tapi otomatis oleh programnya. Terus kemudian di entry lagi misalkan membernya M02 Budi pemrograman Pascal misalkan ya. Nah, maka nanti akan tersimpan data seperti ini. Dengan asumsi entry-nya itu tanggal 11 ya, 11 Desember 2018, maka nanti di sini akan dia generate tanggal maksimum pengembalian 18 Desember 2018, 7 hari dari tanggal ini. Itu ya, itu yang nomor 2. Oke, kemudian berikutnya ini ya. Nah, kalau tadi peminjaman ya, sekarang pengembalian. Nah, pengembalian ya. Oke, dari ini kan tadi kita dapatkan file teks berisi data seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk yang nomor 3, proyek nomor 3 itu adalah proses pengembaliannya. Jadi nanti memasukkan aja, akan dimasukkan kode membernya, misalkan M02. Oh, ini ada yang salah ya. Ini harusnya M02 ya. Ini ya. Oke, M02. Nah, nanti otomatis akan di-load datanya. Akan di-load datanya seperti ini. Kode membernya adalah M02, namanya Budi. Bukunya adalah pemrograman Pascal. Tanggal pinjamnya adalah tanggal 11 bulan 12 tahun 2018. Nah, nanti di sini terus muncul keterangannya. Maksimum tanggal pengembalian, tanggal ini masih ngambil dari data ya. Masih ngambil dari file teksnya. Kemudian tanggal pengembaliannya, nah ini tanggal pengembalian itu adalah ngambil dari tanggal sekarang. Gitu. Ya, jadi ini asumsinya entry-nya pengembalian itu adalah apa namanya, bisa jadi nanti lebih atau sebelum dari tanggal maksimum pengembalian ya. Tanggal maksimum pengembalian ini ya. Nah, gitu ya. Nah, misalkan di sini tanggal pengembaliannya tanggal 26 Desember 2018 gitu ya. Jadi misalkan tanggal apa dia kembali tanggal ini. Jadi dia ngambil jamnya komputer ketika dia mengembalikan. Gitu. Nah, makanya nanti muncul keterangan ini. Kalau dia melebihi dari tanggal maksimum pengembalian, maka akan muncul keterangan terlambat berapa hari. Nah, ini otomatis oleh programnya akan menghitung itu. Terlambat 8 hari. Terus misalkan di sini asumsinya terlambatnya per hari itu dendanya 2.000 ya, misalkan ya, Rp2.000 per hari, maka nanti muncul dendanya adalah 16.000 gitu. Nah, ini otomatis by system semua ini. Untuk menghitung jumlah hari keterlambatan dan dendanya, gitu ya. Nah, nanti bagaimana Pak kalau misalkan tanggal pengembaliannya itu kurang dari tanggal maksimum pengembalian? Nah, berarti nanti kalau misalkan kurang dari itu, ini jangan sampai minus ya. Kalau minus nanti kan lucu. Terlambatnya minus berapa hari gitu kan lucu. Maka nanti terlambatnya dikasih strip aja. Strip atau 0 gitu ya. 0 hari, dendanya berarti Rp0 gitu. Oke, nah ini untuk menghitung selisih tanggal, ini Anda bisa menggunakan function dedup yang tadi sudah Anda buat di nomor 1. Nah, tinggal Anda pakai saja, gitu ya. Anda tinggal impor atau Anda masukkan lagi function dedup itu di dalam project nomor 3 itu. Gitu. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik, ya, dan nanti bisa Anda terapkan ya di dalam proyek-proyek yang tadi sudah saya berikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.